dia melangkah ke masjid. Keuntungan yang kedua, yang kata Nabi, semua hadisnya sahih dan tidak ada khilaf ulama dalam salat berjamaah. Kata Nabi, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal dibanding dengan salat sendirian, dengan perbandingan 1 berbanding 27 derajat. Kalau seandainya Bapak, saya tanya nih, Bapak kerja di rumah Ustaz Asmain, sehari Bapak digaji 1 juta. Kemudian Bapak kerja di rumah PRT, digaji sehari 27 juta. Bapak pilih kerja sama Ustaz Asmain atau kerja sama PRT? PRT. Hah? PRT. Gak sama Ustaz Asmain aja 1 juta? Iya. Kenapa? Karena Pak gedenya 27 juta. Jadi capek-capek dikit 27 juta. Hujan panas kita bela-belain 27 juta. Kenapa untuk sholat berjamaah kok pada males? Karena ini berdasarkan iman. Kalau kita lihat pahalanya, kata Nabi, ya kita akan berangkat walau kana abuan. Kita akan datang di mana itu orang suara azan dikumandangkan di masjid atau di mushola, kita pasti akan datang. Cuman karena kita belum dilihat pahala sholat berjamaah kayak gitu gedenya, cuman berdasarkan iman aja. Jadi pantas kalau masih ada yang pora-pora saja. Padahal muadzin sudah panggil, as-salatu khairun minan naum. Betul. Artinya sholat lebih baik daripada tidur. Tapi lempengan itu setan itu. Ya, kata setan sholat ternaun-naun. Ya, punya anak-anak udah bangun mau masjid tarik kayak kita biji kita. Ya kita mau sebaik taruhan dingin, kan ya masih besok ada godaan aja. Maka beruntung kita dipilih sama Allah bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat berjamaah bisa kita kerjakan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang mulia, di satu majlis yang mulia, Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu statementnya di hadapan sahabat-sahabat beliau. Beliau bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang nanti satu masa, kata beliau, terjadi pada umatku, yuhibbun al-khamsa wa yansawun al-khamsa. Umatku nanti di akhir zaman dia akan cinta 5 perkara dan dia juga melupakan 5 perkara. Nih, umat akhir zaman kita nih. Yang pertama kata Nabi, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Umatku nanti di akhir zaman mereka begitu cinta akan dunia, lupa sama akhirat. Hadirin hadirat yang mulia, hari ini boleh percaya, boleh kagak, ya banyak di antara kita orang nggak peduli panas terik matahari, nggak peduli dinginnya air hujan, nggak peduli capek, pala dijadiin kaki, kaki dijadiin kepala, dibanting tulang sampai tulangnya banting-banting betul, dibela-belain apa dunia. Orang kalau dikata udah dunia, dia kejar itu dunia. Ya, mau panas, ya bahkan maaf ini demi dunia, bayar dia masih mau. Tuh maaf, lagi rame PPS tuh di Cipinang Muara betul. Orang mau kerja aja pakai bayar betul. Orang mau kerja pakai bayar. Kenapa? Karena lowongan dikit, ya peminatnya banyak. Yang dulu PPS tuh kagak dilirik, ya sama orang sarjana, sama yang ijazahnya SMA, sekarang sarjananya berbondong-bondong pengen kerja jadi PPS itu. Ini bukan bohong, bener ya, banyak sarjana pengen jadi tukang sapu. Kenapa? Karena pekerjaan, lowongan kerja ya sedikit, yang nganggur banyak. Ya, demi dunia, ya orang ngalah-ngalahin akhirat. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul
Dunia mah cuma jembatan doang nih. Ya, dunia cuma jembatan. Ya, sarana kita untuk menuju akhirat. Sebanyak apapun dunia yang kita dapatkan, sebesar apapun dunia yang kita peroleh, dunia akan kita tinggalin. Gak lama kita di dunia, betul. Paling kita di dunia paling 100 tahun. Itu pun di kampung kita udah ada jarang yang umur 100 tahun, betul. Ada yang umur 100 tahun di sini. 70 tahun. Ada ya 70 tahun ya. Ada orang kita 70 tahun. Ya. Oh, ada 70 tahun, betul. Loh. Kurang 10. Padahal kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi antara 60 sampai dengan 70 tahun, bisa lebih bisa kurang. Kalau kagak percaya coba ziarah kubur. Di sana ada kuburan yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjangan lagi. Ini artinya apa? Bahwa yang namanya kematian gak pandang bulu. Bisa yang tua duluan, yang kecil belakangan. Bisa juga yang kecil duluan, yang tua belakangan. Ya, kadang-kadang ya engkongnya masih sehat, cucunya mati, betul. Banyak begitu. Kadang-kadang lagi yang sakit dirawatin sama yang sehat. Ya, mending yang ngerawatin ya bukan seorang, dua orang, tiga orang, tiga-tiganya mati duluan. Yang sakit masih hidup, betul. Yang sakit masih panjang umur. Padahal orang berharap yang sakit duluan, yang sehat dipanggil duluan sama Allah, betul. Ini betul-betul kejadian. Ya, yang sehat yang rawatin pulang duluan, sementara yang sakit pulang belakang. Tuh hadirin ini. Maka ya kita hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi dunia ini ya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempatnya kita bercocok tanam. Dunia ini ya tempatnya kita bekerja untuk akhirat. Maka mumpung lagi di dunia, kita kumpulin dah bekal kita biar banyak, supaya apa nanti di akhirat kita bakal hidup senang. Ya deh, capek-capek ngaji di dunia. Ya orang mau kata apa kayak bodo amatan. Mau ilmunya masuk telinga kanan, keluar kuping kiri, bodo amatan. Yang penting duduknya aja lebih baik daripada kita ibadah setahun. Ya, jadi hadirin yang mulia, begitu hebatnya orang yang duduk di majelis ilmu dan pahala juga banyak. Maka ya mumpung lagi di dunia kita puas-puasin. Bahkan Nabi pernah bersabda, imal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi Islam kagak melarang kita nyari dunia, tapi masih koma wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Andai kata di maaf Pak RT dibilangin sama malaikat Israel, teh ya ntar enter gua bakal mati teh. Kira-kira kegelagapan apa kagak? Kan? Kegelagapan apa kagak? Sama kayak begini, Saudara Ismail, besok ya listrik mati seharian. Kira-kira kekecek dia nggak ya? Waduh, dia bilangin tetangga, udah isi-isiin tuh, yang namanya bang kamar mandi isi-isiin, ya kolong isi-isiin, apalagi ya toren isi-isiin. Kenapa? Besok mau mati listrik. Tetangga diumum-umumin, repot dia. Ya, kenapa? Besok mau mati, udah persiapan. Kita udah dibilangin sama Allah, kita bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul, semua yang bernyawa pasti bakal mati. Cuman karena mati itu rahasia, kita santai-santai aja. Belum lama viral, ada baru sekitar seminggu kurang 6 hari dah. Ada orang laki-laki pakai peci haji nyanyi, ya, pakai peci nyanyi. Itu orang sehatnya kayak apa tahu? Joget-joget, ya, sehat. Kapan takano, ya, dia duduk langsung dia duduk kembali mati. Ini bukan bohong, saya lihat di apa namanya di video dari YouTube gitu ya. Nah iya orang mati gampang mati nih, ya. Dan nyanyi, orang nyanyi sehat apa enggak?
Nah, suaranya cakep, laki-laki, pakai peci haji lagi. Ya, lagi ada perkawinan itu dia nyanyi, ya, nyanyi, ya, pas dia duduk langsung, ya, dia duduk kalau pengantin lagi itu, dia rebahan kagak bangun lagi. Tuh, jadi yang namanya mati, ya, al-mautu tiba-tiba, kematian itu datang tiba-tiba, ya. Kadang-kadang, ya, kita lagi ngopi enak-enak, tahu mati, ada nggak? Tahu bisa racun, iya, iya. Kadang-kadang kita lagi senderan begini enak-enak, ya ngantuk, keterusan, mati juga. Senderan hati-hati gitu, ya. Ya kadang-kadang, ya kan, lagi ngobrol begini enak-enak, ngobrol, tahu mati. Namanya umur, ya tahu. Kadang-kadang lagi sembahyang, ya pas dia ruku mati, pas dia sujud mati, yang begitu mati cakep. Jadi khotib mati betul, ya kan? Nah, ya, kayak semacam siapa tuh? Yahya Waladi ya. Meninggal kenapa tuh dia? Lagi hari Jumat. Ya, Ustaz Yahya Waladi mantan pendeta. Nah, ya meninggal cakep banget itu. Nah, hadirin yang mulia. Oleh karena itu, mumpung kita lagi di dunia, ya kita banyak-banyak beramal untuk akhirat. Kalau sekarang ya kita sih belum tahu, tapi pasti kita nanti bakal tahu. Kalau hadirin hadirat saya tanya, punya kampung di Jawa, kira-kira bakal pulang kampung apa kagak? Pulang kampung. Ketika pulang kampung, bawa bekal apa kagak? Andai kata bapak nih kagak bawa bekal, kira-kira di sono sengsara apa tawa-tawa? Hah? Tawa. Kita kagak bawa bekal pulang kampung, kira-kira di sono kita bakal tawa apa sengsara? Ditawain. Kagak bawa bekal. Maka mumpung lagi ini termasuk kita duduk yang lagi ini kita pengen bawa bekal, ya nanti. Ya, apa yang kita kerjakan nih, kata Allah dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Mulut nanti ini ditutup oleh Allah. Ya Allah, kalau mulut kami kau tutup dengan apa kami ngomong? Kata Allah, wa tukallimuna aydihim. Kami akan buat tuh tangan-tangan kalian bisa ngomong. Hadirin yang mulia, dulu saya masih kecil bingung, masa iya tangan bisa ngomong. Udah gede dikit saya baru ingat, ternyata tangan itu bisa ngomong. Coba lihat sidik jari saya, sidik jari Pak RT, Ustaz Asmain, beda apa beda? Dari tangan aja tuh bisa ketawa, bisa beda rumus-rumus sidik jarinya. Dari tangan rumus sidik jari bisa apa? Bisa ketawa. Ya, di dunia aja udah bisa tahu, bisa ngomong nih sidik jari si fulan, ini sidik jari si A, sidik jari si B. Nanti nih tangan bisa ngomong, mulut kita ditekap, tangan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita juga akan menjadi saksi apa yang pernah kita perbuat pada waktu kita di dunia. Katakan ya Rabb, pada hari Minggu malam Senin tanggal 20 Juli saya duduk di Mushola An-Nur ikut ngaji, ya. Saya dengerin walaupun ngantuk-ngantuk dikit. Saya dengerin walaupun saya dalam keadaan angop. Saya dengerin walaupun kadang-kadang saya sambil ngobrol. Ya, kata kaki betul ya Allah. Ya, saya jadi saksi apa yang diperbuat pada waktu di dunia. Tuh hadirin yang mulia. Jadi mumpung lagi di dunia, ya banyak-banyakan kita beramal. Kalau kita mampu baca Al-Quran sehari 1, 2, 3 juz, monggo, gak apa-apa, silakan. Apalagi sampai 10 juz satu hari, subhanallah. Ada yang sehari bisa 30 juz, apalagi. Tapi kalau memang kita nggak bisa, yang kita bisa apa? Ilokan, bahasa orang Betawi bilang, abong, ya mustahil. Masa orang Betawi, orang Islam kulhu aja kebecus betul. Baca yang dia bisa. Itu ada tua, ya yang kita mampu apa baca kulhu, banyak yang baca kulhu, nggak apa-apa, kulhu juga Al-Quran. Kalau kita nggak bisa baca yang lain, baca aja kulhu wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau sehari 3 kali, mau
Mau sehari 10 kali, mau sehari 100 kali, urusan kita. Yang penting kita niatkan ibadah kepada Allah. Ya, nggak bisa juga, nggak sempat juga baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat ini kata Allah dalam hadis qudsi, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang apabila kalimat ini diucapkan, dua kalimat ini akan berat timbangannya di sorga. Dua kalimat ini sangat-sangat Allah Ta'ala cintai, ya. Dan kalimat ini sangat mudah kalau diucapkan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu aja. Emang kita bisa itu? Atau kita baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Atau baca istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Panjangan haji udah baca rabbi firli warhamni wa tub alayya, rabbi firli warhamni wa tub alayya. Pagi masih panjang, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Karena Nabi aja hadirin yang mulia, yang dosanya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nabi kalau ada dosanya yang lalu sama yang akan datang, andai kata ada Nabi dosanya, itu udah Allah jamin ampunan. Nabi yang maksum aja, Nabi yang kagak ada dosanya aja, tiap hari baca istighfar ya 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Kita yang banyak dosa, kadang-kadang istighfar aja jarang-jarang, betul? Betul. Nah, maka ini celengan kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Bahkan dalam satu hadis, fadilah daripada istighfar kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah akan buat tiap-tiap kesulitan ada aja jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang tersebut akan dikasih rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Maka kalau kita pusing masalah ekonomi, pusing sama hidup, jangan tinggalin istighfar, jangan tinggalin minta ampun sama Allah. Nah, hadirin yang mulia, mumpung di dunia banyak-banyak beramal. Kalau nanti ya udah kita lupa sama akhirat, maka kita akan menyesal. Jadi dunia mata morgana, dunia tempat kita akhirat doang, dunia tempat kita parkir doang. Kehidupan abadi adalah akhirat. Karena Allah telah berjanji, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih afdal, lebih utama dibanding dunia. Yang kedua kata Nabi, yuhibbunal hayat wa yansaunal maut. Umatku nanti di akhir zaman lebih cinta apa kehidupan dibanding kematian. Hari ini ya kita termasuk saya doanya pengennya panjang umur aja, betul? Betul. Padahal sepanjang umurnya Pak RT paling 100 tahun teh. Betul. RT kan umur ada 45? Belum? 30. Ya. Kira-kira kuat 70 lagi teh? Nah,
Andai kata kita umur jangankan 70 tahun, kita umur 60 tahun udah banyak pikun, betul? Udah banyak yang hilang. Kata Allah, wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa panjang umurnya dikembalikan kepada kejadian asalnya, apakah kamu enggak berakal? Kata Allah. Lihat, orang ketika dia udah tua, dia akan dikembalikan kepada kejadian asalnya. Dulu ketika kita bayi, kita lahir, ada giginya apa enggak? Ompong-ompong. Sekarang banyak di antara kita yang ompong. Banyak, ya kan? Ompong lagi. Dulu kita lahir masih bayi, kita jalan dituntun apa enggak? Dilatih enggak? Sekarang banyak kakek yang benar-benar jalan dituntun. Kan? Digendong kadang-kadang, betul ya? Dulu kita lahir nih masih kecil, dijemur apa lagi kita di matahari? Sekarang banyak kakek yang benar-benar daripada jemur matahari pagi. Sebenarnya bukan bohong, bohong ya kan? Ya kembali kepada kejadian asalnya. Ya kenapa? Inna lillah, kita ini milik Allah wa inna ilaihi rajiun, kita pun bakal pulang kembali kepada Allah. Bukan berarti kita nggak boleh hidup ya cuman sementara doang, kagak lama. Ya, kita juga harus ingat sama mati. Ya, sama harus ingat sama mati. Ya, jadi orang yang pintar ya adalah akyas. Ya, orang yang pintar adalah orang yang cerdik, adalah orang yang ingat mati. Dahabu bisyaratul dunia wa qaramatul akhirah. Mereka ini ya kata Nabi pergi atau berjalan ke dahabu ya bisyaratul dunia. Dia orang yang pintar ini dia pergi meninggalkan dunia dengan membawa kemuliaan dan pulang di akhirat ya dia juga dengan membawa kemuliaan akhirat. Ulai kaumul akyas, mereka itulah adalah orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar. Kenapa? Di dunia mereka sudah persiapkan untuk bekal nanti di akhirat. Tuh hadirin yang mulia. Jadi ya mumpung kita lagi di dunia, ya jangan kita mikir hidup terus. Ingat suatu saat kita bakal mati. Padahal contohin tetangga kita ada yang mati, teman kita ada yang mati, keluarga kita ada yang mati. Cuman kadang-kadang kita agak mikir kita nanti bakal mati, yang kita pikir kita sehat terus. Apalagi duit banyak, baru sakit gigi, dicari tuh dokter yang mahal, obatnya mahal, ya nggak apa-apa duit banyak tuh. Yang penting dia sehat. Tapi sebanyak apapun, semahal apapun dia bayar, kalau emang Allah berkehendak agak sehat, kira-kira baik apa enggak? Ya. Tapi walaupun dia sakit gigi, dia berobat ke Madura yang obatnya cuma 2.000, 3.000 betul. Tapi kalau dia waktu baik, alhamdulillah. Tuhan jadi mulia. Ya, jadi ya jangan kita kebangetan ya cinta sama apa namanya? Sama dunia. Ya, ya hiburan ayat sama cinta sama kehidupan, maaf. Ya kita lupa apa yang namanya mati. Pasti kita akan mati. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu satu pintu dan semua manusia pasti akan masuk pintu yang namanya kematian. Yang ketiga kata Nabi, yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur. Umatku nanti di akhir zaman mereka begitu cinta akan bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan mewah, lupa sama bangunan kuburan. Lupa sama kuburan. Sekarang banyak di antara kita orang bangun rumah bukan dari 2 lantai, 3 lantai. Orang bikin kondominium tuh, ya bahkan ada yang 100 lantai lebih. Apartemen, ya makin tinggi, ya namanya burj, ya itu ya kalau gedungnya mencakar langit saking tingginya. Bahkan tuh di daerah Tamrin ada satu gedung yang kalau kita naik liftnya itu ya cuma berapa menit sampai ke ujung sono, kayak apa sepertinya, ya. Nah itu hadirin yang mulia. Jadi sekarang orang berbondong-bondong bangun apa? Bangun bangunan megah, bangun bangunan bertingkat. Tapi dia lupa setingkat apapun, setinggi apapun dia tinggal,
suatu saat dia pasti bakal tinggal di bawah di kuburan, betul? Orang banyak yang lupa sama kuburan. Padahal tempat kita nanti kembali itu ukuran 1 kali 2 meter, betul? 1 kali 2 meter doang. Apa yang kita banggain? Andai kata kita bisa dikubur di San Diego Hill Kerawang, yang konon kata harga 1 sampai 2-3 miliar, itu gak menjamin di sana itu kuburan ada AC-nya, gak menjamin ada kipas anginnya, gak menjamin juga ada lampunya terang. Kalau di sana dijagain satpam baik-baik, malaikatnya baik-baik kali ya, gak jamin, ya, gak jamin, ya, kagak jamin, mana mahal doang. Ya kan ada di Kerawang kan, San Diego Hill, betul ya. Kuburan mahal, bahkan Al-Azhar juga bikin juga, cuma murahan dikit Al-Azhar 50 juta. Ya sampai 300 sampai 600 800 juta. Bikin juga Al-Azhar di Kerawang Timur. Ya, Bapak mau dikuburin sono? Mau? Belayar juga kemana ya? Nah, jadi hadirin yang mulia, orang pada lupa apa yang namanya kuburan. Sekarang yang dipikirin ya adalah bangun bangunan mewah. Zaman sekarang nih, maaf nih, di Jakarta bukan di kampung nih. Kuburan di Sawah Kicik ada tuh, depan Kodim. Ya, orang zaman sekarang nih kalau nguburin Pak, itu pada ditanam, kalau ditanam, ditindih, tumpang namanya sistem tuh. Kalau zaman kita kecil dulu, 10-20 tahun yang lalu kuburan nih, megang mayat begini nih, betul? Megang mayat begini nih. Kenapa? Kita dalam. Kalau sekarang begini, karena pendek. Betul kan? Sekarang pendek, sekarang semeteran. Dia ditumpuk karena pelahannya udah gak pada ada. Itu pun bayar. Berbayar gak murah, betul teh ya? Walaupun punya KTP bayar. 3 sekali 5 juta. Mending 5 juta. Iya bayar kan, gak ada yang gratis. Ya, bayar. Apalagi bukan orang situ. Ya, orang luar yang punya KTP lebih mahal lagi. Ya, bener. Zaman dulu saya masih kecil tuh nyaksiin orang kuburan begini nandeng, begini tinggi, ya, dalam. Kalau sekarang begini, bener ya nggak bohong nih, coba perhatiin dah, ya, iya, tuh orang pada lupa apa yang namanya kubur. Saya berniat, udah berdoa sama Allah, dikasih rezeki, saya ingin beli tanah buat kuburan. Kesian yang orang gini ya, kadang-kadang orang pada kuburin pada bayar, kesian. Saya udah niat, ya, untuk dikasih beli tanahnya ini, tapi saya yakin pasti dikasih sama Allah. Karena Allah Maha Kaya. Saya minta, ya, lihat kesian kadang-kadang orang yang bawa kuburan bergaya. Bingung kita kadang-kadang. Ya. Nah, terus yang keempat kata Nabi, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Umatku begitu cinta akan harta, lupa apa yang namanya hisab. Kita hari ini, ya, kalau hidup tanpa harta, hidup tanpa uang kayak hampa kita. Padahal, ya, Nabi udah nyontoin. Nabi kagak bisa tidur ketika di rumahnya masih ada duit 2 dirham. Nabi kagak tenang sembahyang ketika ingat di bawah bantal masih ada duit 2 dirham. Itu Nabi pulang lagi, disedekain duit, nggak ada duit Nabi tenang. Kita kebalik, kagak ada duit kita gerangsana dulu ya. Belum kayak Nabi kita. Ya, Nabi nggak ada duit, Nabi ya malah tenang. Ada duit, Nabi kagak tenang. Tuh beda sama kita. Kita ada duit kita tenang, kagak duit kita gerangsana. Tuh, ya. Jadi kalau zaman dulu, ya orang yang jadi orang kaya pada tinggi. Termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf yang udah dijamin sama Nabi bakal masuk surga. 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga, di antara sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf orang kaya ketika dia di Mekah. Tapi ketika dia dapat hidayah, dia masuk Islam, ya, dia dimusuhin sama saudara-saudaranya, ditinggalin tuh hartanya. Hijrah dia ke Madinah. Di Madinah dia susah, gak punya apa-apa. Tapi emang dasar tangannya Allah takdirin tangan bakal jadi orang kaya. Ya, dikasih sama Nabi berteman sama seorang sahabat. Sahabat itu mau ngasih modal, dia nggak mau. Tunjukin aja saya pasar di mana, saya mau dagang di situ. Emang dasarnya Allah kalau jadi orang kaya, dagang di pasar dia. Akhirnya benar, jadi orang kaya di Madinah. Ya, sampai dengan setingkat dengan sahabat Utsman. Begitu dia jadi orang kaya, dia dengar hadis Nabi. Kalau orang kaya nanti mati pertanyaan 2.
Dari mana tuh harta didapetin, kemana tuh harta disalurin. Dia bingung, bimbang dia dengan kekayaannya. Karena dia seorang pedagang, saudagar korma yang terkenal. Ya, itu duit yang ada diborongin korma yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Itu korma diborongin hingga korma yang di gudang laksana gunung numpuk. Itu korma udah banyak, bukan dijual, didiemin aja biar busuk. Dengan satu harapan dia bakal jadi orang miskin. Tuh, udah kaya ini jadi orang miskin. Itu maunya sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi maunya Allah lain. Tahu-tahu di Yaman Allah Ta'ala kasih bala wabah penyakit kolera, penyakit belang. Obatnya korma busuk. Obatnya korma di Yaman. Orang nyari korma busuk kagak ada. Nyari di Mesir kagak ada. Nyari di di Palestina kagak ada. Nyari di Yordan kagak ada. Nyari di Mekah kagak ada. Dengar, di Madinah ada ya seorang saudagar namanya sahabat Abdurrahman bin Auf, itu nyimpan korma busuk yang banyak. Wah, para berbondong-bondong tuh saudagar berebutan pada borong itu apa? Korma busuk dengan harga yang tinggi. Akhirnya bukan makin susah, kekayaan makin nambah pun. Maka Islam kagak larang kita jadi orang kaya, yang penting jadi orang kaya yang baik. Ya, jadi orang kaya yang baik. Bahkan hadirin yang mulia, dulu ada seorang sahabat ya jaga rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza kuntu bihi dakhaltul jannata." Wahai Rasulullah, berikan aku satu amalan yang apabila aku ngamalin itu amalan, aku masuk surga. Maka Nabi senyum. Maka kata Nabi, kun muhsinan, jadilah kamu orang baik. Syaratnya adalah jadilah kamu orang baik. Maka dia nanya, kaifa a'lamu bi anni muhsin? Bagaimana saya tahu kalau saya ini orang baik? Maka Nabi bersenyum lagi, dia jawab, ya, sal jirana, tanya tuh tetangga-tetangga ente. Ya idza qalu, ya apabila dia mengatakan kepadamu annaka muhsin, bahwasanya engkau orang baik, fa anta muhsin. Emang ente orang baik. Tapi wa idza qalu annaka musibun, dan apabila tetangga ente pada ngomong ente orang jahat, fa anta musibun, emang ente orang jahat. Jadi syarat mau masuk surga di antaranya cuma satu, jadi orang baik. Maka kita orang banyak-banyak senyum. Dari digalakin orang kita senyum. Jadi dijahatin orang kita senyum. Ada gak orang yang begitu? Ada gak orang yang begitu? Ada. Ada di sini. Mana orangnya? Ada kadang-kadang kita punya teman, kita geledekin, kita aminin, diem aja betul ya. Kagak ngelawan. Dia senyum aja tuh. Ya dibaik aja. Digadain apa? Dia senyum aja. Ya, ada yang model-model gitu. Yang terakhir, ya kata Nabi yang kelima, yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Umatku nanti di akhir zaman, dia begitu cinta akan makhluk, lupa sama khaliq yang menciptakan makhluk. Cinta sama makhluk, ya sama sesama, lupa sama Allah. Ya, lupa sama Allah. Padahal Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngasih rezeki sama kita, ya Allah segala-galanya buat kita. Tapi kadang-kadang kita bela-belain ke rumah makhluk, kita bela-belain ke rumah bos kita bela-belain ke pemimpinan kita. Ya, kita bela-belain ke saudagar kita. Cuma gara-gara kita dibagi uang lebih doang. Padahal Allah kasih lebih sama kita lupa. Allah cuma minta kita taat doang. Ya, jadi orang bertakwa. Ya, taati perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah itu aja. Tapi kadang-kadang kita bandel. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ingat yang 5, ya orang yang ingat yang 5, ya, dan juga ingat nama yang 5. Ya, jadi kagak lupain yang 5, ingat yang 5, juga ingat juga yang 5. Tuh, jangan sampai lupain yang 5, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.